warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dewi Astuti, NPM 20144600300. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmu yang berarti pengetahuan, merupakan lawan kata jabal yang berarti kebodohan. Sumber lain mengatakan bahwa kata ilmu adalah bentuk masdar dari aliman, ya'lamu ilman. Menurut ilmu mansyur, ilmu adalah antonim dari kata tidak tahu. Sedangkan menurut Al-Asfani dan Al-Anbari, ilmu adalah pengetahuan hakikat sesuatu. Kata ilmu biasa disepadankan dengan kata Arab yang lainnya, yaitu markiyat atau pengetahuan, fikih atau pemahaman, hikmah atau bijaksana, dan syura atau perasaan. Kata ilmu pengetahuan dapat kita peroleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dari pendidikan formal kita bisa memulainya dari SD atau MI hingga perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non-formal bisa kita dapatkan dari televisi, radio, dan pengajian. Dalam mencari ilmu, kita perlu adanya seorang guru guna untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kita. Ilmu yang benar menurut syariat Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran maupun hadis, kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ilmu merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bekal menjalankan kehidupan sesuai dengan tatanan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NPM 201446000155. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu diletakkan dalam posisi yang tinggi. Di samping itu, banyak hadis yang memberi dorongan bagi umat muslim untuk terus menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, keluarmu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada engkau mengerjakan sholat 100 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu ciri yang membedakan umat Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu, Al-Quran, dan As-Sunnah untuk mengajak kaum muslim mencari ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di samping itu, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, sebagaimana tercantum dalam hadis, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut, maka semakin jelas komitmen ajaran Islam pada ilmu, di mana menuntut ilmu menduduki posisi fardu atau wajib bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Atma Putra, NPM 201446000134. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum menuntut ilmu dalam Islam. Apabila kita mempelajari isi Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan menemukan beberapa penjelasan mengenai bagaimana hukum menuntut ilmu, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Tujuan diwajibkannya kita menuntut ilmu antara lain yaitu agar kita menjadi umat yang cerdas, jauh dari kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, ataupun mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalibul ilmi
waridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dari hadis di atas dapat kita ambil pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat mengetahui segala bentuk kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Dan dengan ilmu pula, ia dapat menyelami hakikat alam, mengambil pelajaran dari pengalaman yang didapati oleh umat terdahulu, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, ataupun yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mewajibkan kita untuk menuntut berbagai macam ilmu dunia yang memberi manfaat dan dapat menuntun kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Hal tersebut dimaksudkan agar tiap-tiap muslim tidak picik, agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah kemajuan bagi segenap manusia yang ada di dunia ini dalam batasan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluddin Pangestu, NPM 20144600144. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Seperti disebutkan dalam hadis, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keutamaan ilmu yang pertama adalah membuktikan kekuasaan Allah. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Salah satu contohnya, Allah telah mengharamkan memakan daging anjing. Kemudian dibuktikan dengan penelitian bahwa di dalam air liur dan daging anjing terdapat banyak sekali bakteri-bakteri yang berbahaya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk persiapan akhirat, kita juga memerlukan ilmu. Dengan demikian, kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang berilmu dimudahkan jalannya masuk ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu memiliki pahala jariah. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dari sini dapat kita pahami, jika kita memberikan ilmu kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkannya, kita juga mendapatkan pahala darinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut.
Kemudian keutamaan yang terakhir, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh derajat yang tinggi. Keimanan seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu hingga mempunyai pengetahuan yang luas. Adapun doa yang sering kita panjatkan pada saat menuntut ilmu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan orang yang berilmu. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang bertanya, silahkan masuk ke Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.